Pemirsa, Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat menjalani sidang vonis terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri. Heru Hidayat bersama 7 terdakwa lainnya dianggap merugikan negara hingga triliunan rupiah. Bahkan Heru Hidayat yang sudah dituntut hukuman mati oleh JPU ini telah menerima vonis penjara seumur hidup untuk kasus korupsi di PT Jiwasraya. Lantas jika Heru Hidayat divonis hukuman penjara seumur hidup ataupun vonis mati, bagaimana proses menjalani hukumannya hingga apakah majelis hakim berani menjatuhkan vonis berat? Guna membahasnya ini kita sudah terhubung dengan sambungan telekonferensi bersama pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Hudi Sitompul. Terima kasih Pak Hudi Sitompul telah bergabung bersama kami. Pak Hudi, kalau kita lihat terkait dengan kasus yang terjadi saat ini kita masih menunggu hasil sidang vonis PT atau kasus korupsi Asabri saat ini. Namun kita lihat di mana Heru Hidayat ini kan sebelumnya telah divonis penjara seumur hidup dalam kasus korupsi di PT Jiwasraya. Dan dalam kasus Asabri ini JPU kita lihat menuntut hukuman mati. Anda melihat dua sanksi ini terhadap Heru Hidayat seperti apa, Pak Kudri? Ya, kalau menurut Undang-Undang Korupsi, kalau korupsi itu dilakukan dalam keadaan bencana, itu bisa memang dihukum sampai mati. Nah, tapi kalau itu bukan karena alasan bencana tersebut, maka hukuman maksimum itu memang hukuman seumur hidup atau 20 tahun, minimum 5 tahun. Gitu. Jadi tuntutan itu ya boleh, bisa saja tuntutan, tapi kan kita nanti tunggu sampai putusan gitu kan. Karena kembali lagi Undang-Undang Korupsi itu hanya bisa dihukum mati kalau dalam keadaan tertentu, dalam keadaan bencana. Nah, jadi saya kira, saya nggak tahu apakah di dalam kasus Jiwasraya ini termasuk dengan pengertian adanya bencana atau ya bencana alam atau dalam keadaan perang atau ini. Jadi saya kira kalau yang saya ketahui tindak pidana yang dilakukan di dalam Jiwasraya itu bukan dalam keadaan yang sebagaimana yang saya sebut tadi. Tapi Pak Kurni, koreksi bila saya salah, ini kan kalau tidak salah bukankah hukum berikutnya ini harus lebih berat? Karena kalau kita lihat di sini Heru Hidayat saat ini sudah divonis oleh putusan, kita tahu bahwa sudah divonis seumur hidup dalam kasus PT Jiwasraya. Apabila dalam putusan nanti terhadap korupsi PT Asabri ini, Heru Hidayat divonis dengan hukuman yang sama, artinya banyak yang mengatakan bahwa ini akan berakhir nol. Artinya ini tidak untuk kasus PT Asabri sama saja dia tidak mendapatkan hukuman seperti itu. Yang begini, di dalam hukum pidana itu ada gabungan tindak pidana. Nah, itu ada concursus realis dan concursus idealis. Nah, concursus realis itu kalau orang melakukan satu tindakan melanggar beberapa tindak pidana dalam hal ini korupsi. Sedangkan concursus idealis itu seorang ini ya melakukan pencurian ya di hari ini, besok pencurian di tempat lain gitu kan. Nah, itu dia juga termasuk penggabungan yang namanya concursus realis. Nah, dalam kasus ini ya kan kita tahu ininya kan berbeda, yang satu Jiwasraya, yang satu Asabri. Nah, sekarang apakah itu nanti dihukumnya itu dilakukan satu? Tidak. Jadi katakanlah nanti karena ini hukuman seumur hidup ya, berarti ya seumur hidup ya. Tapi kalau misalnya katakanlah yang satu katakanlah dalam kasus Jiwasraya dihukum 20 tahun, di dalam kasusnya Asabri itu 20 tahun, maka dia nanti kalau sudah habis hukuman yang pertama Jiwasraya akan dieksekusi di hukuman korupsi di Asabri 20 tahun kemudian. Tapi karena ini hukuman seumur hidup, maka kan nggak perlu lagi ada ini. Jadi memang logikanya bahwa kalau mau dihukum yang berat,
hukuman sampai mati. Tapi kita tidak bisa menyatakan dengan menggunakan logika secara yang kita sebutkan tadi. Nah, karena saya katakan lagi, undang-undang korupsi itu hanya bisa dihukum mati itu dalam keadaan tertentu, yaitu kalau keadaan dia melakukan korupsi di dalam suasana bencana alam gitu ya. Oke. Jadi saya kira tidak tepat juga ya dikatakan hukumannya menjadi nol. Cuman jadi kontroversinya kalau orang yang satunya dihukum sampai mati ya pasti dia akan menjalani hukuman itu sampai hukuman mati. Nah ya kalau di satunya lagi, nah kita nggak tahu. Ya, mungkin jaga-jaga kalau misalnya nanti di dalam kasusnya Jiwasraya itu yang bersangkutan mengajukan gerasi, katakanlah misalnya gerasi itu gerasi itu dikabulkan, maka dia tidak akan menjalani hukuman seumur hidup. Tapi dalam kasusnya Asabri dia masih ada. Nah, tapi saya kira tidak akanlah presiden memberikan pengampunan atau gerasi terhadap tindak pidana korupsi. Tetapi mungkin juga ada hubungannya ya mengenai eksekusi nanti ya ini. Saya kira walaupun di dalam kasusnya Jiwasraya sudah dihukum, maka di kasusnya Asabri ini harus juga dihukum, katakanlah misalnya dihukum seumur hidup juga misalnya. Nah, tapi untuk eksekusi kalau ini dikaitkan nanti tindak pidana dan pencucian uang, nah jadi ini bisa dilakukan juga tindak pidana pencucian uang. Tetapi di dalam faktanya nanti apakah TPPU itu tindak pencucian uang di dalam kasusnya Asabri itu ada manfaat ekonomisnya? Karena kan di dalam kasusnya Jiwasraya sudah juga dilakukan TPPU. Apakah terhadap yang bersangkutan masih ada aset-aset yang bisa disita? Jadi kita juga melihat efektivitas hukumannya itu bagaimana nantinya. Jadi nanti jangan hukuman ini hanya ada di atas kertas saja. Baik. Pak Kudri, ini juga kalau kita lihat kan tadi Anda mengatakan kalau hukuman mati ini adalah hukuman tertinggi, bisa dihukum, artinya bisa divonis apabila dalam keadaan tertentu yaitu bencana alam. Nah, kalau kita lihat saat ini kalau memang akhirnya majelis hakim nanti menjatuhkan hukuman mati, bahwa ini akan menjadi satu perdana mungkin ya untuk kasus korupsi di mana itu di luar dari kita tahu yaitu adalah keadaan tertentu, atau ini memang sudah sangat merugikan negara, bisa tidak dalam hal ini? Ya, saya kira hakim tidak bisa melebihi memutus hukuman dari hukuman yang diatur di dalam undang-undang. Tidak bisa gitu ya. Walaupun misalnya ini sudah katakanlah ya sangat luar biasa merugikan dua asuransi yang dirugikan, tetapi ya kita tidak bisa mengignore atau kita melakukan putusan sendiri ya semaunya hakim, ya tidak bisa. Hakim itu terikat kepada putusan yang diatur oleh undang-undang. Jadi saya kira kalaupun hakim memutus katakanlah ya hukuman mati, kalau misalnya yang bersangkutan mengajukan banding atau misalnya itu ya bisa dipertimbangkan. Jadi poinnya kalau hakim memutus melebihi dari apa yang diatur undang-undang tidak boleh. Yaitu kan namanya putusan melebihi dari diatur undang-undang gitu ya. Jadi tidak boleh. Oke, baik. Baik Pak Kudri, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time sore hari ini. Pemirsa, demikian Kudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia.